Hmm, Mengapa ya air kencing kita itu bau banget, pusing banget? Apa sih yang menyebabkan baunya begitu menyengat? Juga mengapa ya kalau panas keringat kita banyak, tapi kalau justru pas dingin kita tidak berkeringat, malah pengen pipis terus? Nah, penasaran? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Anak-anakku, semua itu akan kita bahas kali ini dalam materi Sistem Ekskresi Manusia. Kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Nah, setelah pekan lalu kalian berjibaku dengan soal-soal penilaian tengah semester, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai sistem ekskresi pada manusia. Anak-anakku, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu menyebutkan fungsi-fungsi organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Kemudian yang kedua juga kalian mampu menjelaskan proses pembentukan urin pada manusia. Itu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjutkan ke bahasannya. Sistem ekskresi itu apaan sih? Gini. Kalian tiap hari pipis kan? Yang keluar tentu saja air kencing ya. Bernapas juga kan? Yang kita keluarkan saat bernapas adalah karbon dioksida, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab yang lalu. Kalau panas, kita berkeringat tentu saja. Keringat itu ada asin-asinnya gitu ya. Nah, kalau panas, keringat kita banyak. Tapi kalau dingin, cenderung kita tidak berkeringat. Terus warna pipis dan pup kalian apa coba? Kuning ya? Nah, jadi air kencing, karbon dioksida, keringat, dan zat yang berwarna kuning yang mewarnai air kencing dan pup kita itu merupakan zat hasil dari proses ekskresi pada tubuh kita. Bisa dikatakan sistem ekskresi itu adalah sistem pengeluaran. Diingat ya, pup dan itu bukan zat hasil ekskresi loh, meskipun pada pup atau terkandung zat hasil ekskresi yang berwarna kuning itu tadi. Nah, anak-anakku, terus apa saja sih organ yang menyusun sistem ekskresi manusia? Catatin ya, organ penyusun sistem ekskresi manusia itu ada 4. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat itu ada organ hati. Loh. Kok paru-paru masuk anggota sistem ekskresi ya? Padahal di bab yang lalu paru-paru kan masuk sistem pernafasan. Gini. Tubuh kita itu kan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Maka setiap organ itu juga sama, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada beberapa organ yang bisa masuk ke satu sistem dan masuk ke sistem yang lain. Jadi contohnya paru-paru. Paru-paru itu di bab yang lalu kita sudah mempelajari bahwa paru-paru adalah bagian dari sistem pernafasan. Maka paru-paru juga pada bab ini ternyata masuk ke sistem ekskresi. Demikian juga dengan hati. Pada semester 1, hati kita pelajari masuk ke sistem pencernaan. Ternyata di bab ini, di sistem ekskresi, hati juga masuk ya. Nah, oke, gak usah berlama-lama. Langsung saja kita bahas organ penyusun sistem ekskresi yang pertama, yaitu ginjal. Nah, ingat, ginjal ini penting loh. Jadi sebenarnya ada cerita tentang yang jual ginjal itu berbahaya loh ya. Nah, karena dengan bahwa si fungsi ginjal ini benar-benar vital banget. Jadi ginjal kita itu kan ada sepasang ya, ada 2 buah. Nah, fungsinya untuk apa? Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah. Nah, ini fungsi utamanya. Masih ada fungsi lainnya loh ya. Ginjal bisa juga berfungsi untuk mengatur tekanan darah kita, yaitu dengan cara mengatur kekentalan darah dan kandungan NaCl dalam darah kita. Juga si ginjal ini bisa berperan dalam mengatur suhu tubuh. Itulah kenapa pada saat dingin kita cenderung kebelet pipis terus ya. Nah, kita lihat struktur ginjal kita. Nah, ini penampakan letak ginjal kita ya pada tubuh kita. Ada di pinggang,
di bagian belakang sedikit, di kiri dan di kanan. Bentuknya mirip kacang buncis ya. Si ginjal ini terhubung dengan saluran ureter. Saluran ureter ini merupakan saluran urin menuju ke kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin atau air kencing yang kalau sudah penuh kita merasa berat banget, kebelet, pengen pipis nih. Nah, si urin ini dari kandung kemih akan disalurkan ke uretra, dan dari uretra inilah kemudian air kencing atau urin akan mancur-cur keluar ya. Nah, jadi urutan jalannya urin dari mulai ginjal sampai keluar itu adalah yang pertama dari ginjal diproduksi ya si urin ini, kemudian masuk ke ureter, dari ureter masuk ke kandung kemih, dari kandung kemih ke uretra, kemudian dia akan keluar dari tubuh kita. Jadi singkatnya kita bisa ingat-ingat jalan si urin ini adalah dengan kalimat jalan terus ke utara. Jalan dari kata ginjal, terus ureter, ke kandung kemih, utara, uretra. Jalan terus ke utara gitu ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan urin dalam ginjal itu? Nah, ini menarik loh ya. Sistem ini terlihat sederhana tapi benar-benar canggih. Jadi gini, ginjal itu kan dibagi menjadi 3 bagian nih secara garis besar. Baik, lihat ini gambarnya ya. Nah, dilihat. Jadi ada bagian korteks itu bagian luar, kemudian ada bagian medula atau disebut dengan sumsum ginjal, dan yang terakhir ada pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, dilihat pada bagian medula banyak sekali mengandung nefron. Di nefron inilah terjadi proses penyeringan darah yang berakhir dengan terbentuknya urin. Baik, kita lanjutkan dengan melihat struktur nefron lebih jelas lagi. Ini nefron kita ya, nefron, wah ruwet seperti ini bentuknya. Nah, ini disederhanakan menjadi seperti ini. Ginjal itu mendapatkan aliran darah dari aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri renalis. Kemudian darah yang masuk ke dalam ginjal akan mengalami proses pemisahan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, termasuk racun nih yang terkandung di dalam makanan maupun obat-obatan. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh nantinya akan dibuang dalam bentuk urin. Nah, urin sendiri terbentuk melalui 3 tahapan. Baik, perhatikan. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi. Ini badan Malpighi ya, badan Malpighi. Nah, badan Malpighi itu disusun oleh 2 bagian, yaitu ada glomerulus dan capsula Bowman. Disinilah yang warna merah biru ini kan pembuluh darah nih. Yang merah itu berasal dari jantung yang disebut dengan pembuluh arteriola ginjal atau arteriole efferent. Dia membawa berbagai zat, termasuk zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, si darah ini kemudian disaring pada glomerulus. Darah yang sudah disaring nantinya akan masuk ke venula ginjal atau vena renalis yang akhirnya akan dikembalikan ke jantung. Jadi si darah yang sudah bersih nanti akan kembali ke jantung. Nah, zat-zat yang tersaring akan masuk ke kapsula Bowman dan akhirnya akan dipindahkan ke tubula contortus proximal. Hasil proses filtrasi ini disebut dengan filtrat glomerulus atau dinamakan dengan urin primer. Jadi urin yang pertama terbentuk hasil filtrasi namanya urin primer. Setelah melalui proses filtrasi atau penyaringan, maka si urin primer ini akan melalui proses yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Loh. Kok hasil penyaringan diserap kembali? Maksudnya gini, urin primer sebagai hasil filtrasi darah ternyata masih mengandung beberapa zat yang berguna dalam tubuh, dan sebenarnya ada juga beberapa zat yang tidak boleh ada di urin, maka ini harus diserap kembali. Contohnya antara lain adalah glukosa dan asam amino. Asam amino ini tidak boleh ada di dalam urin. Karena kalau ada di urin bisa dijadikan diagnosa atau indikator seseorang ini mengalami gangguan yang dinamakan dengan albuminuria. Demikian juga dengan glukosa. Kalau glukosa ada di dalam urin, maka bisa dikatakan orang tersebut mengalami atau mengidap penyakit kencing manis yang disebut dengan diabetes mellitus.
Sementara itu, zat lainnya seperti NaCl atau garam dapur dan air itu juga dapat diserap kembali bergantung kebutuhan tubuh terhadap zat-zat ini. Misalkan NaCl. NaCl ini kan berperan di dalam proses pengaturan tekanan darah, kekentalan darah, dan juga impuls saraf ya. Maka NaCl ini bisa diserap kembali untuk digunakan di dalam tubuh. Demikian juga dengan air. Air dibutuhkan misalkan untuk pengaturan suhu tubuh atau proses metabolisme lainnya. Proses reabsorpsi berlangsung di bagian lengkung Henle. Nah, di bagian ini dan tubulus contortus distal. Kalau yang tadi filtrasi itu hasilnya akan masuk ke tubulus contortus proximal yang hasilnya disebut dengan urin primer, sementara untuk proses yang kedua ini reabsorpsi itu berlangsung di lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Jadi dari glomerulus masuk ke tubulus contortus proximal, masuk ke lengkung Henle dan terus masuk ke tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal inilah terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat seperti urea, kreatinin, bahan obat-obatan, ion H+, NH4- itu diserap kembali sebagian. Nah, urin yang tersisa dari proses reabsorpsi ini pada tubulus distal dinamakan dengan urin sekunder. Jadi udah proses yang kedua ya, tahapan yang kedua. Urin sekunder ini mengandung air, tentu saja, kemudian garam, ada urea, pigmen empedu. Pigmen empedu itu ada 2, bilirubin dan biliverdin, warnanya kekuning-kuningan ya, yang memberikan warna dan bau khas pada urin. Itu tadi proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Proses yang terakhir atau tahap yang terakhir proses pembentukan urin ini adalah augmentasi. Augmentasi ini bisa dikatakan sebagai proses pengumpulan. Apa yang dikumpulkan? Yaitu urin ya, urin sekunder tadi yang sudah masuk ke tubulus distal nantinya akan diteruskan ke tubulus kolektiva atau tubulus pengumpul. Nah, dari tubulus pengumpul inilah kemudian urin sekunder akan menuju ke pelvis renalis. Pelvis itu wadah air, renalis itu ginjal. Jadi pelvis renalis itu bisa dikatakan wadah urin, wadah cairan urin di dalam ginjal. Nah, dari pelvis renalis, si urin ini akan dialirkan ke kandung kemih melalui ureter yang akhirnya akan dibuang keluar tubuh melalui uretra. Ih, pesing ya bun. Nah, anak-anakku, lalu kenapa sih suatu ketika kita ini kencingnya banyak banget tapi di waktu lain kencingnya sedikit? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya produksi urin kita. Yang pertama ada hormon antidiuretik atau ADH. Jika ADH sedikit, maka urin akan banyak. Dan sebaliknya, apabila ADH kita banyak, maka urin akan sedikit. Itu ya. Jumlah ADH itu dipengaruhi oleh jumlah cairan dalam tubuh, kemudian kopi, teh, dan alkohol. Seseorang yang mengkonsumsi kopi itu cenderung urin yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi produksi urin adalah suhu. Sudah jelas ya kalau panas urin kita sedikit, tapi kalau kedinginan urin kita akan menjadi lebih banyak. Dan yang ketiga adalah konsentrasi darah. Ini berkaitan dengan jumlah air di darah tentunya. Kemudian faktor yang keempat adalah emosi. Saat kita stres, gugup, grogi, biasanya kita kebelet pipis terus ya. Nah, ini berkaitan dengan hormon adrenalin yang meningkat di dalam darah. Yang kelima adalah hormon insulin. Pada penderita diabetes biasanya dia akan cenderung sering mengeluarkan urin, jadi sering pipis gitu ya, beser. Nah, kemudian itu ya anak-anakku, ada 5 faktor yang mempengaruhi produksi dari urin kita. Bisa banyak, bisa sedikit. Anak-anakku, sekarang kalian tentunya sudah paham ya mengenai bagaimana urin itu terbentuk. Jadi itu tadi penjelasan Bapak mengenai sistem ekskresi untuk bagian yang pertama ini, yaitu mengenai ginjal. Nah, pada bagian yang kedua nanti Bapak akan menjelaskan bagaimanakah fungsi kulit, hati, dan paru-paru pada sistem ekskresi kita.
Kemudian setelah menyimak penjelasan Bapak, jika ada hal yang belum kalian pahami, nanti kita bisa diskusikan di ruang diskusi pada aplikasi Teams maupun WA Group ya. Seperti biasanya, kita chatting di sana, bisa juga melalui video call, meeting, seperti itu. Kemudian jika kalian merasa sudah memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan latihan yang Bapak berikan melalui halaman tugas di aplikasi Teams kalian. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai, tentu saja kalian kirim ya, klik send. Jangan lupa supaya nilainya bisa muncul di halaman tugas kalian. Itu saja dari Bapak untuk kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera lagi bertatap muka di dalam kelas tentunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.